yang kecil tuh juga banyak sekali. Dan semua orang yang berusaha itu mencari kepastian dan ingin melakukan sesuatu yang comply dengan hukum, ya. Jadi ingin menjalankannya. Tetapi kalau mereka dipersulit, ongkosnya kan jadi banyak. Kalau ongkosnya banyak, itu nggak masuk. Nah, pengusaha tidak bisa membiayai keluarganya. Itu kan bisnisnya tidak masuk. Makanya lebih banyak pengusaha yang kecil dan kecil sekali di negara kita. Dan mereka baru buka habis COVID misalnya. COVID kan semuanya di rumah, online semuanya. Begitu COVID orang pengen pergi ke luar, beli pecel lele saja di kolong jembatan. Orang jual di kolong jembatan. Baru buka 2 hari, Satpol PP udah minta duit. Begitu. Satpol PP loh ini. Yang dulu kita beresin itu bisa berpungli gitu ya. So, itu udah minta uang begitu. Dan mereka mengeluh kepada kami, cerita begitu. Mas Renald datang saja, lihat ini yang kami lakukan. Kalau saya dapat duit sih saya nggak apa-apa. Ini saya belum mulai, saya baru 2 hari. Modal saya juga belum kembali begitu. Nah, dalam hati saya pikir, ini orang kecil kok menindas orang kecil gitu ya. Sampai akhirnya kenapa yang kecil ini menindas yang kecil? Oh, rupanya mereka belajar dari yang besar juga menindas yang besar. Pak Mahfud, dari sisi peluang penegakan hukum untuk itu tadi, kalau tadi Pak Renal mengatakan yang menentukan faktor-faktor yang ada itu penegakan hukum, apa yang masih bisa dilakukan? Ini kan baru tahun pertama kalau kita lihat pemerintahan Pak Prabowo, di sisi hukum membenahi itu supaya itu tadi, saya tetap melihat apakah ada peluang untuk sampai ke 8% pada tahun tertentu ketika pembenahan itu bisa segera dilakukan. Saya tidak tahu kalau sampai atau tidak ke 8%. Tetapi sudah pasti akan jauh lebih positif ya perkembangannya dibandingkan dengan sekarang yang tersendat-sendat dan tidak jelas gitu kan, karena penegakan hukumnya sangat lemah gitu. Ya yang kita lihat aja lah penegakan hukum itu bagaimana sekarang kesan umum yang tidak bisa dihindarkan posisi RP. Dia mengatakan bahwa ini negara koruptor ini di Indonesia ini. Meskipun itu opini, tapi opini itu kan ada dasarnya gitu ya, ada laporan-laporan, ada investigasi, dan cuma dia bukan bukti hukum. Oleh sebab itu tidak perlu dianggap sebagai bukti hukum, tapi itu opini sehingga orang takut juga mas, oh di situ ada korupsinya besar begitu gitu. Itu di mana kadang-kala pemerasan itu dan permainan itu ada di aparat penegak hukum juga. Nah, ya itu apa benar tuh 371 triliun? Betul, karena itu kan sudah diadu data di DPR. Apakah sekarang diselesaikan? Sekarang banyak yang sudah diselesaikan karena itu 300 surat. Ada yang di Makassar, ada yang Sidoarjo, ada yang di Manado segala. Ya Soekarno-Hatta, di Jogja ya? Pelabuhan di Jogja. Gitu kan orangnya masuk penjara semua. Jangan bilang, kemarin masih ada yang tanya loh saya kembali. Itu mana dulu Pak Mahfud tuh yang 370 triliun? Kok enggak ada kabarnya? Loh, itu kasusnya terpecah-pecah. Sehingga itu diselesaikan secara terpisah-pisah juga. Dan sekarang ini masih ada yang dalam proses. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blogpol. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, masih pertumbuhan ekonomi ya. Kita membahas masih pertumbuhan ekonomi 8% menurut Mahfud MD akan sulit dicapai jika sektor non ekonomi tidak digalakkan atau diciptakan ya untuk investasi yang sehat. Terus bagaimana ketimpangan sosial karena ya fenomena flexing ya yang di media sosial, sehingga dengan flexing itu akhirnya bisa melihat indikasi koruptor atau korupsi. Nah, yuk kita tonton apa yang didiskusikan oleh dua profesor tersebut dan apa saja yang dibahas di video tersebut. Sebelum kita lanjut untuk menonton, jangan lupa untuk like dan share video ini. Oke sobat, kita lanjut tonton videonya. Hukum ini kolusi terjadi di mana-mana gitu ya. Politik ekonominya masih sama orientasinya, pengambil kebijakannya masih sama begitu. Mana perubahannya? Dulu udah 10 tahun Pak Jokowi, mana pernah nyampe di angka 6,5% misalnya. Mau sekarang mau ke 8%. Wah, ini masih sama, malah untuk tahap awal ini penegakan hukum masih agak amburadul, ya kan? Terus gimana? Kepastian hukumnya di mana? Gitu. Jaminan bagi orang berinvestasi agar aman di mana gitu. Nah itu yang dulu sering saya diskusikan oleh Pak Renal, dan Pak Renal membawa orang lapangan, tidak memberi teori gitu. Ini Pak yang pengalaman nih Pak, ini ayo bicara langsung kepada Mahfud, ke Pak Mahfud, ke kantor, ke rumah, atau kadang-kala saya mengundang
Lalu ngundang Pak Renal, tolong Pak jadi moderator, saya ingin mendengar orang-orang. Sering kan dengan Pak Renal? Iya sering. Menarik. Ini semuanya kita udah masuk ke topik berikutnya nih, ekonomi dan hukum yang kita bahas. Tapi saya teruskan aja kalau gitu. Ya, Prof. Renal sebagai orang ekonomi meskipun mikro, kan tetapi kan berkecimpung juga dalam konsultansi di bisnis dan segala macam. Yang tadi Pak Mahfud menyampaikan bahwa memang sulit menembus 8% dengan kondisi seperti sekarang. Bagaimana menjelaskan bahwa adakah misalnya upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya target tinggi 8% tetap bisa di-achieve katakanlah di akhir pemerintahan? Jadi begini, pengusaha itu kan sekarang banyak sekali. Di Indonesia ini banyak sekali, Prof. Mahfud. Pengusaha itu ada yang besar sekali, ada yang besar saja, ada yang menengah, ada yang kecil. Yang kecil tuh juga banyak sekali. Dan semua orang yang berusaha itu mencari kepastian dan ingin melakukan sesuatu yang comply dengan hukum. Ya, jadi ingin menjalankannya. Tetapi kalau mereka dipersulit, ongkosnya kan jadi banyak. Kalau ongkosnya banyak, itu nggak masuk. Pengusaha tidak bisa membiayai keluarganya. Hitung-hitungan bisnisnya Tidak masuk. Makanya lebih banyak pengusaha yang kecil dan kecil sekali di negara kita. Dan mereka baru buka habis COVID misalnya. COVID kan semuanya di rumah, online semuanya. Begitu COVID orang pengen pergi ke luar, beli pecel lele saja di kolong jembatan. Orang jualan di kolong jembatan. Baru buka 2 hari, Satpol PP udah minta duit. Begitu. Satpol PP loh ini. Yang dulu kita beresin itu bisa berpungli gitu ya. So, itu udah minta uang begitu. Dan mereka mengeluh kepada kami, cerita begitu. Mas Renald datang saja, lihat ini yang kami lakukan. Kalau saya dapat duit sih saya nggak apa-apa. Ini saya belum mulai, saya baru 2 hari. Modal saya juga belum kembali begitu. Nah, dalam hati saya pikir, ini orang kecil kok menindas orang kecil gitu ya. Sampai akhirnya kenapa yang kecil ini menindas yang kecil? Oh, rupanya mereka belajar dari yang besar juga menindas yang besar begitu. Mereka lihat semuanya permainan. Jadi tidak mungkin lah 8% bisa kita capai kalau kepastiannya tidak ada. Kita perlu investasi domestik, kita investasi. Sekarang coba Mas Rizal, saya lagi beli buah di supermarket buah gitu, dicari buah. Ada bapak-bapak kenalan sama saya. Udah selesai, dia ikutin lagi saya. Pak Renald, saya punya apotik. Nah, saya mau jual. Nah, kenapa Pak Bapak mau jual? Saya nggak masuk akal. Saya jual obat, saya beli harganya 11.000. Saya mesti jual kan di atas 11.000. Bagaimana mungkin di online itu harganya 6.000? Dari mana dia bisa jual 6.000? Saya tanya sama yang jual, nggak mungkin. Udah, itu masih oke lah dunia online. Sekarang aturan. Ini saya buka di sini, dulu tuh di satu jalan, kalau di jalan yang sama aturannya tidak boleh ada apotik buka lagi. Ini di depan saya buka, di sebelah situ hanya berapa meter dibuka. Jadi saya mau terusin apa? Akhirnya saya nggak bisa bayar gaji karyawan karena hal seperti itu. Kenapa yang di situ bisa buka melanggar itu segala macam? Ya mungkin karena ada sesuatu yang bisa diselesaikan secara adat itu. Ini menggambarkan lemahnya kepastian dan aturan. Lemahnya kepastian. Ada lagi di cerita lain lagi. Saya naik kapal kecil yang ada banyak turisnya di Bali gitu ya. Terus saya ketawa sendiri melihat itu mesin tempel ya. Itu semuanya ditutup gitu. Jadi kita nggak tahu di berapa PK gitu ya. Saya tanya kenapa ditutup. Bapak jangan bilang Pak. Ini sebetulnya dibohongin Pak kita. Karena ketentuan peraturan pemerintah hanya boleh 600 PK. 600 PK Pak, bawa 100 orang keluar sini Pak, itu udah nampak ombak, terbalik semua kita Pak. Jadi kami tutupin semua biar orang nggak lihat ini berapa PK. Terus saya bilang asuransinya bagaimana? Karena ini kan berarti perusahaan asuransi tidak mau tanggung kalau penipuan seperti ini, bohong begini. Ya begitulah Pak, karena ada aturan. Saya tanya aturan dari mana? Nah ini saya mesti cek kembali aturannya ini. Ada yang mengatakan begini, ya itu Pak katanya berdasarkan permintaan dari bea cukai katanya. Ini katanya begitu. Loh, bagaimana bisa minta? Karena mereka nggak bisa mengejar penyelundup. Maka kapal kita karena kita hanya 600 PK, kapal mereka tidak boleh lebih dari 600 PK. Loh ini negara kelautan saya bilang. Negara kelautan. Nah, apakah benar itu seperti itu? Ini kan harus dirapatkan. Harus dirapatkan secara bersama-sama terbuka. Siapa yang bikin aturan seperti itu? Ini negara kelautan loh. Yang ombaknya juga besar, yang kemudian kita banyak sekali pulau-pulau tidak ada dermaganya. Yang makanya perlu motor tempel yang begitu sampai di pinggir pantai harus diangkat begitu kan. Supaya orang bisa turun. Nah, bagaimana bisa mengangkat lebih dari 10 orang kalau 600 PK? 600 PK itu bisa mengangkat 10 orang. Coba bayangkan.
betapa ribetnya hal-hal seperti ini. Itu artinya sistem di wilayah itu tidak jalan ya. Ini nasional ini, Iya. nasional ini tidak berjalan dengan baik. Jadi akhirnya saya berpikir, kenapa ya Elon Musk bolak-balik datang, dia cuman minta izin supaya Starlink-nya saja bisa dipakai di sini, dan kemudian akhirnya dilakukan seperti itu, tapi dia tidak mau invest di sini, dia coba ke Malaysia begitu. Iya. Beberapa juga begitu, bolak-balik ke sini, datangnya investnya di Vietnam, di negara lain. betul. Kenapa ini semua terjadi seperti itu? Dan kita akhirnya kemudian pelaku usaha kita lebih baik jadi pedagang daripada punya pabrik. Investasi sekarang kita nomor 4, nomor 5 ya Prof. Di ASEAN ya. Ya kurang lebih begitu. Kurang lebih gitu, Padahal market terbesar. Market. terbesar di Harusnya ASEAN. nomor 1 ya. Harusnya nomor 1. Betapa menggiurkannya pasar Indonesia, tapi kita hanya menjadi market untuk impor jadinya. Pak Mahfud, dari sisi peluang penegakan hukum untuk itu tadi, kalau tadi Pak Renal mengatakan yang menentukan adalah faktor-faktor non-ekonomi termasuk penegakan hukum, apa yang masih bisa dilakukan? Ini kan baru tahun pertama kalau kita lihat pemerintahan Pak Prabowo. Di sisi hukum membenahi itu supaya itu tadi, saya tetap melihat apakah ada peluang untuk sampai ke 8% pada tahun tertentu ketika pembenahan itu bisa segera dilakukan. Saya tidak tahu kalau sampai atau tidak ke 8%. Tetapi sudah pasti akan jauh lebih positif ya perkembangannya dibandingkan dengan sekarang yang tersendat-sendat dan tidak jelas gitu kan, karena penegakan hukumnya sangat lemah gitu. Ya yang kita lihat aja lah penegakan hukum itu bagaimana sekarang kesan umum yang tidak bisa dihindarkan posisi RP. Posisi RP. Ya mengatakan bahwa ini negara koruptor ini di Indonesia ini. Meskipun itu opini, tapi opini itu kan ada dasarnya gitu ya, ada laporan-laporan, ada investigasi, dan cuma dia bukan bukti hukum. Oleh sebab itu tidak perlu dianggap sebagai bukti hukum, tapi itu opini sehingga orang takut juga Mas, oh di situ ada korupsinya besar begitu gitu. Itu di mana kadang-kala pemerasan itu dan permainan itu ada di aparat penegak hukum juga. Nah, kalau aparat penegak hukum itu kan biasanya hierarkis. Kalau yang bawah ini ingin melakukan perbaikan, atasnya tidak boleh melakukan pelanggaran itu. Itu perintah atasan, gitu kan? Perintah atasan gitu. Jadi atasan. Oleh sebab itu saya melihat secara berjenjang, ini atasannya salah, ini atasan lagi salah, atasan lagi salah. Puncaknya pimpinan sebuah kementerian atau lembaga seperti kejaksaan itu harus jaksa agungnya, kepolisian harus, kapolrinya, pengadilan harus, kepala pengadilannya, karena struktural begitu kan pendekatannya. Nah ini sudah semua dicoba, jaksa agungnya udah diberitahu, kapolrinya diberitahu, KPK diberitahu, tetap masih berputar-putar di situ. Berarti ada satu harapan, presiden. Karena sifatnya struktural. Kalau presiden bilang, polisi kamu selesaikan nih dalam waktu seminggu, melapor kepada saya, bukan menyelesaikan sampai selesai proses, lapor ini apa masalahnya, pasti bisa. Gimana jalan keluarnya yang benar, arahkan oleh presiden. Kalau enggak, ketok, karena ini atasan kan. Makanya saya katakan, di tengah keputusasaan kita masih punya asa. Kalau presiden punya komitmen konsisten dan tegas, itu aja ya. Dan apakah itu ada? Ada menurut saya, karena suatu saat Pak Prabowo itu pernah ditanya, Pak gimana Pak ini kok seperti ini? Jawabannya, ini kan baru 2 bulan, tunggu dong 6 bulan, iya kan janjinya, tunggu dong 6 bulan. Juga diperkuat oleh Pak Hasim, saya kira saya pernah dengar, nanti akan ada kejutan-kejutan sesudah 6 bulan. Itu harapan. Kalau lewat dari situ tidak ada, masih seperti ini jangan harap ada kemajuan apa-apa. Ini tinggal tergantung pada presiden, dan saya percaya presiden ini kan orangnya, saya kenal baik Pak Prabowo, orang yang sangat pandai, cerdas gitu, bacaannya banyak. Saya menduga dia sedang menyusun strategi untuk mengambil tindakan, karena tidak mudah kan ngambil tindakan gitu, dihambat oleh sana, mungkin ini dikurung aja dulu nih. Pada satu situasi nanti saya akan menentukan. Mungkin ya, mungkin. Jadi Pak Mahfud masih berpikir positif ya, ada harapan dari presiden saya masih ada harapan Pak Prabowo akan melakukan sesuatu yang berarti. Kalau tetap nih seperti sekarang, saya kira ya kita pesimis. Dunia usaha juga pesimis. Saya sudah bicara kemana-mana ya, kalau kayak gini gimana Pak kami mau investasi? Ya benar kata Pak Renal, mending jadi pedagang. Ya, ya saya ingin menambahkan, apakah tidak mungkin mencapai pertumbuhan 8%? Oh mungkin saja dengan cara seperti ini. Tapi kan hukum itu harus berlaku equal, adil, merata untuk semua orang. Kita tidak bisa mengatakan pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi 8% itu untuk siapa? Hanya untuk kalangan terbatas.
Misalnya katakanlah kita datangkan investor yang ingin buka smelter. Sekarang kan banyak sekali yang punya smelter, ingin punya smelter. Itu penghasilan besar sekali. Siapa yang bisa bekerja di sana? Tenaga kerja dari mana? Masyarakat setempat menikmati nggak? Tambangnya digerus, tapi pertanian jadi rusak. Masyarakat airnya, sumber airnya jadi rusak. Ini menciptakan kemiskinan di sini. Atau kita buka hutan sedemikian besar begitu ya, yang menikmati kalangan tertentu, masyarakat menikmati nggak? Jadi 8% ini harus dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga ketika yang di atas makmur, yang di bawah harus juga tercecer kemakmuran, bukan jadi kemiskinan. Itu yang penting kita jaga. Ketika kemudian juga kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi bagus tapi hanya kalangan tertentu yang menikmati, ketimpangannya naik. Masyarakat yang di bawah ini tidak bisa mendapatkan karena mereka mendapatkan kesulitan, karena penegakan hukum tidak berjalan dan lain sebagainya. Jadi hukum ini equal, kemudian juga bisa saja 8% dicapai tetapi tidak dinikmati oleh masyarakat. Kita hanya bikin yang besar-besar saja, tapi masyarakat kemudian mendapat kehidupan yang tidak membahagiakan mereka, tidak bisa cukup untuk membiayai anak-anak mereka, sehingga kemudian ini menjadi menjadi bancaan dalam dunia demokrasi. Ketika kemudian masyarakat yang tidak paham dibiarkan tetap miskin begitu ya, tetap tidak bisa berpikir, kemampuan literasinya rendah, sehingga akibatnya kemudian mereka tidak bisa menafsirkan dan memilih dengan baik. Akhirnya kita tidak dapat masa depan yang baik pula kalau tidak kita bangun itu. Jadi harus merata, masyarakat semua harus menikmati. Harus fair juga berarti ya? Harus fair. Ya. Ada contoh yang sekarang ini lagi besar udah 3-4 minggu muncul di berbagai headline media, termasuk dibahas di beberapa podcast, soal pagar laut, soal penegakan hukum. Jadi Pak Mahfud ini kan keras sekali bicara itu. Sebelum ke Pak Mahfud, Pak Renal melihat seperti apa? Ya, saya melihat dua sisi. Di satu sisi kegeraman kita semua, kok bisa ya dibikin kayak begitu, kok tidak diketahui ya, kok dibiarkan, dan mengapa semuanya saling lempar dan kemudian tidak ada segera upaya-upaya hukum yang Pak Mahfud juga tulis gitu ya. Nanti Pak Mahfud menyalahkan. Tapi di lain pihak saya juga lihat lagi di sisi lain gitu, saya lihat lagi kasihan juga ya namanya aguan itu ya. Kasihan juga ya jadi pengusaha di Indonesia ya. Udah bayar, udah misalnya kalau dia bayar begitu ya. Sudah lurahnya udah bisa beli ini, sudah bisa beli itu, suratnya sudah begini, sudah begitu. Tapi dia tidak bisa menikmati gitu. Dia di ini kan. Artinya pengusaha itu kan gini ya. Jadi pengusaha itu juga harus benar. Tentu harus benar dulu dia jalannya ya. Kedua, tapi mengapa pengusaha tidak menempuh jalan yang benar? Ya kan? Karena yang benar itu mahal sekali. Jadi dia belilah mungkin yang tidak lebih benar. Murah, ya, mungkin lebih murah. Dengan dia pilihan, itu, dengan pilihan kan? melanggar dan segala. Dengan pilihan melanggar sebagainya. Tapi akibatnya juga dia jadi pembicaraan publik. Ya, apa keluarga bisa tenang? Pasti tidak bisa tenang. Apa karyawan bisa tenang? Was-was juga kan. Ini kalau ganti presiden bagaimana? Bisa nggak kami menembusnya? Bisa nggak kami melakukannya? Ada ketidakpastian kan di situ kan sebetulnya. Kalau kita lihat dari sisi yang lain. Tapi di lain pihak ini juga adalah kegeraman publik. Publik marah sekali ini terhadap seperti itu. Dan dalam pikiran kecil publik, jangan-jangan ini sandiwara saja, begitu nanti keluar lagi totonya udah jadi juga. Tiba-tiba masyarakat nggak tahu, lupa ada kasus lain, tiba-tiba udah jadi itu pulau di sana. Dilupakan lagi urusan itu ya. Dilupakan lagi kan sering terjadi seperti itu. Itu yang kekhawatiran Pak Mahfud, berapa kali disampaikan di podcast kemarin. Tapi Pak Mahfud, dari penjelasan Bapak di podcast itu kan begitu keras. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan. Ini saya sampaikan bahwa, ini Pak Mahfud berteriak kan dulu Menko Polhukam di situ. Apa yang Pak Mahfud lakukan kaitannya dengan ini dulu ketika di Menko Polhukam? Jawabannya apa Pak? Kalau kaitannya dengan PIK ya, waktu saya belum ada pagar ini. Ya, pagar laut belum ada. Ya, orang kan bertanya, lu Pak Mahfud itu kan pagar udah dibangun sejak zaman Pak Mahfud katanya. Ya nggak ada yang tahu kok. Pak Jokowi aja nggak tahu katanya. Semua nggak tahu, baru sekarang sesudah masyarakat melaporkan baru tahu. Zaman saya nggak ada pagar ini. Kalaupun ada tahu misalnya ketika itu Pak pasti ditindak karena saya pernah menindak sesuatu di sana. Pada tahun 2021, kemarin saya menyebutnya 2020, yang itu tahun 2021 bulan Agustus, saya dapat laporan bawa video, Pak, ini di PIK ini sekarang tidak ada bendera merah putih, padahal besok 17 Agustus. Ketika perayaan 17-an ya. Ramai sekali Pak, itu ramai sekali. Ramai kan? Ini Pak viralnya. Oh, apa?
Pokoknya saya bendera merah semua dengan gambar naga, gambar ini, gambar negara lain gitu. Lagu asing lah gitu. Nggak ada lagu wajib Indonesia apa gitu. Nggak ada Pak, ini Pak. Terus saya lihat di itu memang bendera-bendera itu semua. Oke, saya bilang, kenapa nggak bisa? Nggak boleh Pak di situ bendera merah putih. Oke, kalau gitu besok saya ke sana. Saya akan pasang bendera merah putih dan saya akan mencabut bendera-bendera itu. Saya bentuk tim Pak. Waktu itu timnya saya tunjuk Deputi 5 Pak Armet ya. Pak, saya besok siapkan tim. Saya akan ke sana bawa bendera merah putih, saya akan masang. Ini negara Indonesia, saya bilang. Oh siap. Malamnya Pak Armet datang Pak. Itu hanya Pak, keliru Pak. Ini udah ada nih bendera nih, ada Pak. Itu beritanya salah gitu. Ya sudah, kalau pokoknya bendera merah putih harus ada di situ gitu. Nah, sesudah itu bereskan, saya nggak berperpanjang, pokoknya bendera merah putih harus berkibar di situ. Sesudah upacara 17-an, kita panggil tuh Kapolresnya, aparat. Kenapa itu nggak boleh? Boleh Pak, tapi sebelumnya nggak boleh. Lalu menjelaskan Pak, bukan tidak boleh katanya. Itu kan COVID waktu itu, jadi kami menghindari kerumunan, nggak boleh orang masang bendera di situ. Lalu saya bilang, kenapa yang masang bendera lain kok boleh? Gitu kan? Ke Kapolresnya. Iya, tapi karena itu sudah upacara 17-an sudah tanggal 23, udah lewat 5 hari lah. Saya sudah. Tapi kenapa kemarin boleh gitu? Jawabannya wow gitu. Ya sudah, jangan ulangi lagi gitu. Tapi pesan utamanya maksud saya ada tindakan pemerintah dan segera saya langsung ketika itu ya. Waktu itu. Bahkan juga saya membatalkan pembelian pulau-pulau. Oh, yang di Maluku Utara itu Maluku gimana Utara. Pak, ceritanya? Itu dulu pemerintah kan buat kebijakan pulau-pulau terpencil itu akan bermanfaat dibuat wisata lingkungan. Jadi disewakan. Nah itu berjalan di Maluku Utara. Beberapa pulau disewakan, kontraknya itu tahu-tahu entah gimana akhirnya menjadi milik. Ditawarkan Pak ke bursa di Amerika. Ya, Bapak tahu kan? Saya baca ada iklannya. Pulau ini Ada iklan-iklan di luar. Ya. Saya bilang rame, saya panggil semua gubernurnya, bupatinya, terus wakil perwakilan perusahaannya yang tempat tinggal di Denpasar. Saya bilang, saya teliti semua. Oh ini salah. Hari ini juga ini dibatalkan. Batal Pak. Batal, cabut. Besok pagi cabut. Begitu pulang ke Maluku, semuanya supaya dicabut ini. Selesai. Tapi kan kita tidak tahu 17.580 apakah aman semua. Itu kan hanya kebetulan kita tahu gitu. Nah hal-hal seperti ini memang harus hati-hati. Polusi di tingkat bawah itu banyak sekali gitu. Ya. Oke, Prof kita lanjut nih. Ya, baik. Ya. Tadi udah 2 selesai, nah tinggal saya serahkan sekarang kepada Pak Mahfud untuk memilih berikutnya. Apa itu Pak? Flexing Pak. Oh, flexing. Flexing Pak. Jadi, bicara soal kecenderungan sekarang kan dua-duanya di media sosial nih ya. Prof Renal, Prof Mahfud itu menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan kepada publik. Tapi yang muncul belakangan ini yang ramai soal pamer di media sosial, Prof Renal. Prof Renal melihat gejala seperti ini menggambarkan apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kita? Ya, satu ada pergeseran generasi yang kemudian menular pada generasi yang di atasnya begitu. Tadinya anak-anak muda kan, ini kan flex, ya flexing. Jadi nunjukin pamer-pamer lah begitu ya. Pamer otot, tapi ototnya kali ini adalah orang tua. Ya kemewahan dan kemudian akhirnya orang tuanya juga ingin begitu. Kalau pergi ke luar negeri itu kemewahan, bukan lagi kemewahan yang terjangkau, tapi yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Dan mereka ingin kelihatan kaya. Itu berbarengan dengan kata crazy rich dan sebagainya. Ya rich bukan wealth ya. Nah tapi kadang saya berpikir ini kesempatan bagus nih untuk pemberantasan korupsi. Karena bapaknya nutupin, anaknya buka. Anaknya pamer gitu kan. Gitu. Bocor di anaknya. Iya. Ya, terus orang tuanya selalu ngebantah kan. Enggak kok, itu rumah mertua saya katanya. Padahal anaknya pamer sekolahnya bagaimana. Dan masyarakat kita kan julid begitu ya. Nelusuri begitu, nyari-nyari. Investigasi begitu kan, anak siapa sih? Terus mobilnya apa, rumahnya di mana, bapaknya kerjanya apa, dan mereka dapat semua begitu. Ya, dan termasuk kasusnya Mario Dandi itu. Ya, akhirnya bapaknya jadi kena. Kalau nggak ada kasus Mario Dandi, bapaknya nggak kena. Nanti Pak Mahfud bicara soal itu, terlibat langsung waktu itu. Gimana Pak ya kasus Mario Dandi bisa dibuka? Mario Dandi itu mengagetkan. Ada seorang anak masih remaja menghajar orang, lalu
sesudah itu anaknya masuk rumah sakit dan koma sampai lama. Lalu waktu itu kan polisi itu sepertinya main-main kan, dia katanya kelalaian atau apa kan, kena pasal kelalaian gitu. Itu kan bisa bebas, bisa cuma 6 bulan percobaan. Saya datang ke rumah sakit, saya bilang ini kesengajaan nih, nggak bisa gitu. Akhirnya pindah kan pasalnya ke pasal 340, 351 dan seterusnya gitu, sehingga hukumannya berat. Tapi yang menarik begini, Mario Dandi itu siapa? Anaknya siapa? Dicatat ini anaknya Rafael Alun. Rafael Alun itu siapa? Salah satu pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Saya telepon Viandana itu. Ivan Yustiavandana. Kepala PPATK. PPATK. Mas, saya ingin tahu kekayaannya ini berapa sih? Rafael Alun itu berapa kekayaannya, kok begitu hebatnya anaknya punya mobil hebat, lalu sepertinya dilindungi oleh aparat karena mobil buktinya itu mula-mula dibawa pergi tuh. Ya, kita teriak mobilnya tuh bukti dikembalikan lagi, katanya cuma pinjam dan sebagainya. Mobil mewah itu ya? Iya, mobil mewah itu. Terus dilaporkan, Pak, ini pejabat eselon 3. Ini pada tahun 2009 sudah kami laporkan bahwa dia terlibat pencucian uang. Berapa sih waktu itu? Perlaporan pencucian uang diberikan ke saya lah. Ini Pak, pencucian uangnya. Berapa jumlah kasus pencucian uang yang Anda laporkan yang tidak ditindaklanjuti? 371 triliun Pak, dengan 300 surat ke berbagai instansi. Ini belum banyak yang belum ditindaklanjuti. Nah, itulah yang saya ungkap. Yang disebut agregat 300. Iya, agregat 300 itu. Terus kemudian kita buka lagi ke KPK. Ke KPK ini loh, ada surat tahun 2009 nomor sekian. Ini suratnya. Ini namanya Rafael Alun. Gitu kan? Sekian. Terus diproses, ketemu semua kan hartanya. Ada yang di di bank, di itu safety box itu. Kemudian ada di mana diambil semua. Sehingga itu disimpulkan ini pencucian uang ya besar-besaran, masuk penjara dia. Kalau enggak kan enggak ada yang tahu. Gitu. Orang bertanya, itu apa benar tuh 371 triliun? Betul, karena itu kan sudah diadu data di DPR. Apakah sekarang diselesaikan? Sekarang banyak yang sudah diselesaikan karena itu 300 surat. Ada yang di Makassar, ada yang Sidoarjo, ada yang di Manado segala. Ya Soekarno-Hatta, di Jogja ya, Pelabuhan di Jogja. Gitu kan, orangnya masuk penjara semua. Jangan bilang, kemarin masih ada yang tanya loh, saya ke Bali. Itu mana dulu Pak Mahfud tuh yang 370 triliun? Kok enggak ada kabarnya? Loh, itu kasusnya terpecah-pecah. Sehingga itu diselesaikan secara terpisah-pisah juga. Dan sekarang ini masih ada yang dalam proses peradilan. Nah, maksud saya, mari kita bicara bahwa flexing itu kadang-kala ya itu tadi dibuka oleh anaknya, bapaknya nutupi anaknya atau istrinya. Atau istrinya yang membuka. Ya kadang-kala orang gajinya berapa sih? Wah, kok tas merek ini, setiap hari berganti ini. Orang kan tahu juga. Gitu. Akhirnya dibuka oleh anak atau istrinya. Dan ini bohong orang ini menyedihkan juga menimpa ke tokoh-tokoh agama. Apakah dia pendeta, apakah dia ustadz, apakah dia pokoknya di ulama-ulama kita lah, agamawan juga mempertontonkan itu, dan itu membuat umatnya marah hari ini. Umatnya marah, ada umat yang marah, tapi kita tahu kalau agama itu kan fanatisme. Banyak orang yang masih menutup-nutupi. Jadi ketika mereka melihat orang sebagai tokoh agama memberikan ceramah agama di rumah ibadah, mendapatkan uang dari umat, tapi uang itu dipakai untuk dia dan dia memanipulasi. Keluarganya menjadi ketua yayasan, menjadi bendahara dan sebagainya. Mereka pakai untuk dirinya begitu. Betul. Nah, ini mulai timbul kesadaran begitu ya. Kesadaran ini saya berapa kali bilang ini artinya refleksing menimpa tokoh-tokoh agama. Udah mulai lahir bicara. Tapi juga ada perlawanan dari umat tertentu yang menikmati itu atau barangkali fanatisme tidak menyadari itu. Dan bahaya sekali kan kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan tokoh agamanya. Betul. Dan itu artinya tidak ada kepercayaan lagi. Orang bagaimana refleksi kita dari refleksi keimanan kita kalau tokoh-tokoh agamanya saja ternyata memalsukan itu, menjual Tuhan untuk kepentingan. Ada nggak Prof tingkatan mana kira-kira pengungkapan itu dianggap sebagai flexing atau bukan gitu di media sosial yang Pak Renam mencermati selama ini? Kalau orang melakukan itu sebagai satu hal yang wajar saja,
Artinya memang dia tengah berlibur natural lah begitu ya, natural. Itu adalah hal yang biasa. Tapi kan kita sudah lihat banyak sekali flexing itu dilakukan untuk penipuan, untuk menjual sesuatu, untuk mendapatkan keuntungan, yang kemudian akhirnya diikuti oleh orang-orang tertentu yang merasa itu adalah norma yang berlaku, dan akhirnya kemudian orang membuka sendiri kedoknya bahwa mereka adalah menikmati menggunakan uang yang sebenarnya bukan uang mereka, sehingga lari pada persoalan korupsi segala macam. Persoalan korupsi itu, dan itu membuka ini sendiri. Jadi banyak sekali kok kasus-kasus yang menurut saya di bea cukai ada, oknum bea cukai kena, terus kemudian juga penegak hukum berapa kali kena, itu semua, dan masyarakat menaruh perhatian serius. Tapi begini, dengan adanya perhatian masyarakat kan mereka juga tambah pinter. Jadi mulai bermain juga dengan cara-cara tertentu. Yang saya sering katakan begini Pak Mahfud, kalau kita di pansel KPK, di pansel hal seperti itu, kita kan selalu menelusuri, kita minta sama PPATK, dan banyak orang yang itu kemudian menyembunyikan uangnya dalam bentuk tunai. Mereka begitu pandai menyimpan uangnya, tetapi tidak begitu pandai ketika mereka spending, ketika mereka berbelanja. Misalnya beli mobil mahal dengan uang tunai, itu dicatat oleh dealer dan di lapangan. Sungguh pun duit bayarnya duit cash gitu ya? Duit cash. Semua yang cash itu besar. PPATK sudah punya sistem, dan betapa bodohnya orang-orang ini ketika mereka spending, karena itu kan nafsunya di situ ketika spending. Kelihatan. Ya, ketika belanja, ketika membeli kemewahan yang sehingga bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Dari kehidupannya kan bisa terlihat gitu. Iya menarik. Oke Prof, sisa satu. Nah itu ya sobat ya, jadi emang tadi bilang ya bantuan hukum ya, ekonomi, kepastian hukum, jaminan hukum susah akan naik jika 8% jika hukum dan kepastian hukum tidak ada, masih ancur-ancuran kayak sekarang ya. Walaupun dalam 100 hari Prabowo ini agak mending daripada sebelumnya katanya ya, tapi ada untungnya juga tentang flexing di sosial media, dimana marak-maraknya presiden atau apa, sehingga akhirnya bisa membongkar masalah tentang korupsi. Walaupun ya banyak yang menilai kayak Muhammad Kasali, Mahfud MD, kok sekarang bersuara tapi kemana aja, bla 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 bla. Ya itu sebenarnya ini tentang adat dan etika ya, dimana ya di saat kita ada atasan atau apa ya, kita harus menjaga nama baik dan atasan tersebut gitu kan. Jadi ya walaupun kritik ada batasannya. Nah sekarang belak-belakan bagaimana cara korupsi kita, ternyata ya di Indonesia tuh sesuai hierarki, di mana bawahan ya bersama bawahan, atasan bersama atasan. Dimana misalnya bawahan pengen ada perubahan lebih baik, akhirnya alasannya kan ini nggak boleh oleh atasan, dan begitu seterusnya ya. Sama seperti halnya kemarin ya, yang masalah tentang kasus KPK yang Hasto harusnya 2020 soal Harun Masiku, orang KPK bilang bahwa tidak boleh suruh yang diproses dulu sama atasan, dan atasan itu Firly gitu. Walaupun dulu ya atasan KPK-nya, ketua KPK-nya tidak langsung ngomong, tapi itu nggak boleh dari atasan. Dan itu akhirnya kan barusan Mahfud MD bilang bahwa ya ada harapan, karena dengan sistem hierarki ini yang harus punya komitmen dan konsisten yaitu presiden. Karena di saat dia ada di bawahan terus ke eselon, dan eselon itu ke kementerian misalnya, atau ke dirjen terus ke kementerian. Nah permainan itu ada di bawah ini. Begitu ke kementerian ya orang-orang kementeriannya saya bermain, berarti kan ada ketegasannya itu ya dari atasannya. Nanti misalnya di polisi ya Polri-nya harus ini, kejaksaan agungnya yang harus di hakim ya, harus di MA-nya lebih tegas, dan akhirnya sampai harus presiden yang lebih tegas. Karena kalau ke bawah-bawahnya mereka mempunyai kapasitas terbatas, tidak memiliki wewenang tertinggi seperti presiden. Jadi ada asa dan harapan bagaimana nanti Presiden Prabowo menegakkan hukum, karena 8% ini menurut Renata Sali jangan hanya dinikmatin oleh orang-orang besar, tetapi 8% ini sebisa mungkin harus dirasakan oleh rakyat dan masyarakat bawah. Karena
kalau keadilan itu ya harus merata, harus equal, harus sama gitu ya. Dan tadi sendiri lihat Profesor Renal Kasali menyebutkan berbagai bukti ya, saksi-saksi pengusaha-pengusaha aja, pengusaha siapa aja yang notabene ya diperiben. Jadi di Indonesia itu sebenarnya banyak pengusaha sangat besar, menengah, kecil, tapi mereka ingin besar itu mikir-mikir karena emang ada permainan di bawah juga yang notabene ini ya mendingan kecil aja gitu. Soalnya kalau besar pun biayanya sangat besar kan ya. Pengen ikut ya sangat besar. Makanya tadi Renal Kasali bilang kasihan ya abuan gitu kan. Untuk sertifikasi HGB laut aja pasti ada bayarannya. Tapi pas sekarang kayak gini kan menjadi ya nggak tenang gitu pikirannya. Bahkan pekerja-pekerjanya, karyawan-karyawannya dengan keadaan kayak gini kan akhirnya nggak tenang. Ini gimana nih? Nah itulah pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Gimana tanggapan sobat semua? Yuk tanggapi di kolom komentar tentang video ini. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa ya untuk like dan share. Bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.